Pada kesempatan kali ini kami akan membahas semua ending di Attack on Titan aka Shingeki no Kyojin. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, seperti yang kita tahu, setelah rilisnya movie Attack on Titan, The Last Attack dengan menambahkan ending baru yaitu adaptasi dari cerita Attack on Skull Case, membuat Attack on Titan secara tidak langsung sudah memiliki 3 phase ending atau 3 tahap ending yang berbeda-beda. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas ending tahap 1, yang juga disebut sebagai ending paling original dan paling nyambung dengan cerita akhir protagonisnya yaitu Eren Yeager. Dimulai sejak kematian Eren pada tahun 854, di mana semua Titan hilang setelah kematiannya dan membuat leluhur Ymir juga ikut bebas akibat tindakan final dari Mikasa. Dan berselang 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 857, semuanya berubah. Historia memiliki anak yang berusia 3 tahun dan hidup bersama suaminya yang tak pernah diketahui namanya. Sisa-sisa dari Rambling masih tersisa dan meninggalkan banyak luka. Ada yang masih merindukan keluarganya, ada yang perlahan pulih, dan ada juga yang masih berdoa pada mereka yang telah gugur. Sementara itu di Pulau Paradis mengalami perubahan yang signifikan, yang dimana Paradis sekarang menjadi negara terkuat di dunia dengan kekuatan militernya, alias dihapusnya 3 resismen militer sebelumnya dan dijadikan satu dalam melindungi Pulau Paradis. Bahkan bisa kalian lihat raja atau ratu dari Pulau Paradis yaitu Historia memiliki banyak aliansi negara lain, terlihat dari para pemimpin yang berdiri di belakangnya. Di lain pihak, pihak yang kalah yaitu Marley dan sekutu memiliki pahlawan baru yang diisi oleh sebagian orang Paradis juga yaitu Armin, Jin, Connie, dan sisanya adalah Pieck, Reiner, dan Annie. Mereka dikirim ke Paradis sebagai utusan perdamaian agar pihak yang kalah dan menang masih bisa menjalani kesepakatan perdamaian. Faktanya mereka aja takut kapal mereka ditenggelamkan sebelum sampai ke Paradis, yang membuktikan bahwa walaupun mereka adalah pahlawan dunia luar, tapi sekarang mereka adalah musuh di Pulau Paradis. Sementara itu pihak lainnya yang tidak ikut menetap di Marley membangun peradaban yang sudah hancur, seperti Levi, Onyakopon, Yelena, bahkan 2 insan muda yaitu Falco dan Gabi. Di sisi lain, Mikasa Kerman, sang kekasih protagonis yaitu Eren Yeager, masih menetap di Paradis, duduk di sebelah pohon, tempat di mana Eren selalu tertidur ketika masih anak-anak. Namun sekarang sudah menjadi makamnya alias tempat tidurnya untuk selamanya. Sekilas Mikasa ingat ketika ia masih kecil sering membangunkan Eren di pohon ini. Namun hidup terus berjalan dan siapa sangka syal pemberian Eren tiba-tiba diangkat oleh seekor burung yang lewat, mengingatkan Mikasa pada janji Eren yang mengatakan bahwa ia akan melakukan hal itu berulang kali, dan berterima kasih pada Eren atas semua usahanya selama ini pada dirinya dan juga teman-temannya. Nah, tahap ending ini masih berlanjut di mana diperlihatkan musim berlalu dan hari-hari berlalu. Mikasa selalu setia mengunjungi makam Eren, bahkan tak hanya dirinya, teman-temannya dan warga Paradis pun sering mengunjungi makam Eren yang sudah dianggap pahlawan negara ini. Hingga suatu hari Mikasa Kerman dinyatakan meninggal juga, mengikuti Eren di alam sana, dan dimulailah timelapse di mana hari-hari berlalu lebih cepat dan mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun. Pulau Paradis sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, tapi pohon itu masih berdiri kokoh. Dan mirisnya makam Eren sudah terlupakan dan terjadinya perang di Pulau Paradis, hingga berujung diledakkan oleh musuh dan menghancurkan semua yang ada di kota tersebut. Yap, selesai sudah ending pertama di mana awalnya diceritakan dari Pulau Paradis dan berakhir di Pulau Paradis juga. Sekarang masuk ke phase 2 atau tahap ending kedua yang dibuka dengan memperlihatkan sebuah keadaan kota tua yang terbengkalai. Entah ini di mana, admin udah banyak buatin teorinya di video sebelumnya ya. Yang jelas ada yang mengatakan ini akibat perang dari ending pertama, dan ada juga yang beranggapan bahwa hal ini terjadi jauh di masa depan. Yaps, diperlihatkan hanya bangunan tua dan alam yang mulai mengambil alih. Lihat saja, air terjun pun mulai mengalir.
Dan diperlihatkan ada dua sosok makhluk hidup yang ada, yaitu seekor anjing bersama seorang anak laki-laki yang tak diketahui siapa mereka, melihat sebuah pohon yang sama dengan yang ditemukan Ymir dulu. Namun entah apakah di dalamnya ada kekuatan Titan atau tidak. Jawabannya ini masih belum diketahui dan masih tanda tanya, karena scene-nya terhenti ketika anak laki-laki itu bersama anjingnya masuk ke dalam pohon tersebut. Dan ya, kita mendapatkan tulisan The End yang artinya tamat. Pada bagian ending kali ini, begitulah penutup ending kedua dari 3 tahap ending Attack on Titan ini. Sekarang kita masuk ke ending ketiga atau tahap ketiga yang baru saja rilis setelah movie Attack on Titan The Last Attack rilis di bioskop, yang memperlihatkan 3 MC utama dalam cerita ini, yaitu Eren Yeager, Armin Narlet, dan Mikasa Akamang, sedang menonton cerita yang berjudul Attack on Titan. Nah, siapa mereka sebenarnya? Admin sudah bahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Tapi intinya mereka bisa dikatakan adalah sosok yang canon atau masih satu universe dengan cerita Eren dan kawan-kawan yang kita kenal. Hanya saja ini terjadi di masa depan yang jauh atau masa depan yang modern. Karena seperti admin katakan, Eren sebelumnya melihat sosok Mikasa dan Armin versi ini setelah berhasil menyentuh Zeke Yeager dalam mengaktifkan kekuatan Titan perintisnya. Dan admin baru konfirmasi juga bahwa Reiner dan yang lainnya yang ada di sauna ada pada manga Attack on Skull Case Vol 33. Ya begitulah, entah kalian percaya ini masih satu universe ataupun beda universe alias dunia paralelnya. Intinya Eren, Mikasa, dan Armin kali ini sangat berbeda dengan yang kita kenal pada ending pertamanya. Namun bagian yang menarik adalah tambahan scene yang tak ada di manganya, yaitu pohon yang ditemui Ymir dan anak laki-laki itu. Ada juga pada ending tahap ketiga ini, yang menjelaskan bahwa dunia Attack on Titan masih ada sampai era modern ini. Yang menjadi pertanyaan juga, apakah pohon yang ada di sana ada kekuatan Titan di dalamnya atau hanya pohon biasa yang menyerupai. Ending ketiga ini sepertinya hanya sebagai penutup sempurna saja dan penggambaran reaksi orang-orang saja dengan ending cerita asli Attack on Titan. Yang kalian lihat di ending 1 maupun ending 2. Ada orang seperti Armin yang masih tak terima endingnya mudah ditebak dan banyak pertanyaan yang belum kejawab. Ada juga orang seperti Mikasa yang menerima endingnya begitu dan cukup sedih dengan cerita yang ada di dalamnya. Tapi ada juga versi Eren yang tak peduli akan dua hal tersebut dan malah senang bisa menonton bersama dua temannya tersebut dan menghabiskan hari bersama mereka. Dan ya, ending ketiga ini ditutup dengan keluarnya Eren, Mikasa, Armin dari bioskop ya. Mungkin akan balik ke rumah masing-masing dan tetap penutupnya adalah diperlihatkan sosok pohon keramat itu yang menyimpan kekuatan Titan. Entah di sana masih ada kekuatan Titannya atau tidak. Jadi dari 3 ending ini, manakah yang paling buat kalian senang dan menerima endingnya? Apakah pertama yang menunjukkan kematian Eren dan Mikasa hingga akhirnya Pulau Paradis hancur? Ataukah ending kedua yang menunjukkan harapan baru bahwa era Titan akan dimulai lagi? Atau mungkin ending ketiga yang menunjukkan jauh di masa depan mereka bereinkarnasi dan hidup normal tanpa adanya kekuatan Titan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. By the way, buat kalian yang punya FB, jangan lupa ikutin halaman admin ya. Satu pengikut atau satu like dari kalian sangat berarti bagi admin. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.